Teman-teman semuanya, di Maulud atau di Rabiul Awal itu saya ingin teman-teman semuanya belajar kepada satu tokoh besar yang namanya Muhammad, yang memang kebetulan lahir di bulan Rabiul Awal ini. Bagaimana etikanya, bagaimana sopan santunnya, bagaimana saat berbisnis. Saya cerita sedikit bahwa Nabi Muhammad itu pembelajar, dia selalu belajar dalam setiap keadaan. Dia belajar dagang pertama itu sama pamannya Abu Thalib. Itu di usia 15 tahun. Dia sudah mau belajar. Bukan ngeslot, bukan sombong, enggak. Dia orang yang menjaga lisannya. Tidak ada perkataan yang keluar dari mulutnya kecuali meneduhkan dan enak didengarkan. Baik nadanya, baik suaranya, ataupun pilihan katanya. Sehingga dimanapun dia berada, dia selalu jadi pusat perhatian. Wajahnya selalu menyenangkan dilihat, bahkan tidak hanya pada makhluk ya, pada makhluk manusia. Sehingga saking meneduhkannya teman-teman semuanya, batu-batu itu kalau ketemu aja dia menunduk. Saking meneduhkannya. Dia bukan orang yang kosong yang hanya pelang-pelang, tidak. Pandangannya tajam tapi tenang. Pandangannya tajam tapi tenang dan berpikir sangat visioner ke depan, sehingga beliau paling sampaikan hal-hal yang belum terjadi. Makin Anda tahu kisah Rasulullah dengan segala kebaikannya, maka akan menguatkan cintamu kepada Rasulullah. Hari ini kan cintamu itu bisa pada sesuatu yang sangat fana. Aku menginginkan jabatan yang aku menginginkan. Nah, kecintaan kepada Rasulullah itu akan kamu bawa hingga ke akhir masa. Kita cerita sedikit ya teman-teman semuanya. Di bagian perdagangan, Rasulullah itu mulai dagang itu di usia berapa coba? 15 tahun. Di 15 tahun. Sebelum itu Rasulullah hanya mengikut dulu. Sebelum itu Rasulullah menggembala. Jadi dia menggembala kambing. Menggembala ini juga ada filosofinya. Para leader ini sedang menggembala. Dan Rasulullah itu sangat perhatian dengan kambing-kambingnya. Bahkan karena serius dengan pengembalanya, pada saat ada pesta-pesta itu Rasulullah nggak pernah mau hadir. Bahkan dititipi oleh penggembala-penggembala lainnya. Nah, fokusmu kepada yang kamu gembala. Gembala itu ya bisa anakmu, bisa timmu, itu kamu awasi. Mereka makan apa, mereka melakukan apa, terus harus ngapain. Itu diawasi terus-menerus. Jangan sampai ini diberikan sama sekali tidak didengarkan. Ya sebenarnya aku rada bingung banget, rada akeh dan sore diomongi sudah pagi ditanya sudah nggak tahu. Artinya bahwa kemarin itu teman-teman semuanya bukan ingin diberitahu, tapi ingin dibebaskan gitu kan. Rasulullah tidak seperti itu. Dan kemudian pada saat usia 20-an tahun itu Rasulullah didengar oleh Siti Khadijah bahwa beliau itu adalah seorang pedagang yang jujur dan selalu setiap dagangannya itu laris dan untung berlipat-lipat. Maka kemudian saking penasarannya, Siti Khadijah itu diajaklah murabahah. Murabahah itu dia tidak punya modal, tetapi kemudian barangnya Siti Khadijah dijualkan sama Rasulullah, nanti bagi untung. Dan itu menjadikan Rasulullah sangat kaya. Saat itu Siti Khadijah itu orang terkaya di Mekah. 3/4 dari Mekah. Konon ceritanya ada yang bilang separuh dari Mekah itu punyanya Siti Khadijah. Bayangkan Mekah sebegitu luasnya itu punya Siti Khadijah. Tetapi Siti Khadijah itu juga orang yang korektif. Dia tidak hanya langsung percaya, tapi dia menyuruh salah satu anak buahnya namanya Maisyarah untuk mengikuti perjalanan Rasulullah. Sebenarnya Muhammad itu kayak mana sih? Ikutin dan jangan sampai ada yang tidak kamu catat. Nah, ini pembelajaran teman-teman semuanya. Maka pada saat Anda mau dekat dengan siapa, dengan Joko misalnya, ikutin dulu cerita tentang Joko, bukan sambil lalu. Diikutin itu berhari-hari diikutin. Ya, kamu pengen dekat dengan siapa? Siti Khadijah itu udah naksir.
sama Muhammad, tapi dia tidak langsung kemudian oh kok ganteng baik, enggak. Dipelajari dulu, diikutin. Dia mengirim satu utusan namanya siapa? Maesaro. Maesaro itu laki-laki ya teman-teman semuanya. Maka Maesaro mencatat setiap pergerakan yang dijalankan Rasulullah. Saat dia berjalan, jalannya seperti apa, menunduk dan seperti turun gunung, cepat jalannya gitu. Setiap ketemu batu-batu mengucapkan salam. Kadang-kadang dia berjalan di tengah panas itu nggak merasa kepanasan karena dipayungi mega mendung. Dicatat sama Rasulullah terus. Dan dia tidak pernah dalam berdagang itu berbohong. Yang dikatakan itu selalu apa adanya. Akhirnya tumbuh kepercayaan orang-orang itu. Makin kaya, makin banyak. Dan kemudian setelah mendengar semua yang disampaikan oleh Maesaro itu, maka kemudian ada utusan yang menyampaikan, mau nggak kamu menikah dengan Khadijah? Siti Khadijah itu sudah suci, sudah bersih, sudah menjaga aurat, bahkan sebelum Rasulullah mengajarkan tentang menutup aurat. Jadi dari awal Siti Khadijah itu sudah menutup aurat. Bahkan sebelum dia menikah dengan Rasulullah, teman semuanya. Tapi Rasulullah ya tidak seperti itu, belum enggak gitu. Saya tak bicara, saya tak ngomong sama orang tua saya. Dia tetap meminta izin pada orang tuanya. Dan karena aturan agama itu memang laki-laki yang melamar, maka Rasulullah pun yang melamar, teman semuanya. Dan Rasulullah melamar itu terus kemudian lamarannya dengan seperangkat alat sholat, ke isine mung sajadah tok ya enggak. Atau hanya duit 1 juta atau 500. Rasulullah itu konon ceritanya melamar Siti Khadijah, menikahnya itu dengan 40 onta. Itu aja onta pilihan yang saat itu, onta merah. Ya kalau dihitung satu tuh harganya itu mungkin kalau katanya 40 juta ya. Itu berapa coba kamu hitung? Sekitar 1,6 miliar ya. Artinya Rasulullah itu sangat menghargai perempuan dengan memberikan mahar yang besar. Nah setelah menikah dengan Siti Khadijah ini yang harus disampaikan dan harus ditiru. Siti Khadijah itu sudah menikah dengan Rasulullah. Itu orang terus ke notaris, iki sing guna mundi, sing guna kundi. Setelah semuanya diserahkan kepada Rasulullah, Rasulullah makin kaya, makin jaya. Di usia 37, 39 Rasulullah itu benar-benar sudah mencapai titik kejayaannya. Anak punya banyak. Ya duwelah anak. Rasulullah yang pertama namanya siapa? Ibrahim, ya. Yang kedua namanya siapa? Abdullah. Yang ketiga namanya siapa? Zainab. Yang keempat namanya siapa? Fatimah. Yang kelima namanya siapa? Ruqayyah. Yang keenam namanya Umi Kulsum. Tetapi anak Rasulullah yang laki-laki tidak ada yang besar, meninggal semuanya. Kenapa begitu? Karena kalau andai kan anak Rasulullah itu besar dan lahir, pasti ya pantasnya wong anak Rasul jadi Rasul, jadi Nabi. Sementara Rasulullah itu khotamul anbiya, akhir daripada para Nabi. Tidak ada Nabi lahir setelah Rasulullah namanya badah gitu teman-teman semuanya. Nah kemudian dua apa wae? Maka ini teman-teman semuanya, justru orang yang punya jaringan banyak itu orang berbisnis. Jadi urutannya, waktu Rasulullah menggembala kambing ranti konco, koncone wis menggembala kambing kuwi. Bertani ranti konco. Dari bisnislah jaringannya banyak. Maka masuk kenal namanya Abu Bakar, dia pedagang emas, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf dan segala macamnya itu mitra-mitra bisnisnya. Karena dalam berbisnis dia baik, maka kemudian orang menjadi mengikutinya. Mereka orang-orang pertama yang masuk Islam. Nah dari jaringan yang itu ya, di mitra-mitra bisnisnya itu, karena tadi akhlaknya dijaga, sopan santunnya dijaga, maka mereka kemudian masuk Islam. Semuanya mengikuti Rasulullah. Ini kalau Anda lakukan, Anda yang hanya seorang diri, terus kemudian dilepaskan di satu tempat, Anda berperilaku baik, ketemu orang baik, apalagi dikasih media namanya BMT Rahma yang Anda berinteraksi dengan orang, Anda peduli pada mereka. Mereka punya masalah apa, kamu bantu untuk menyelesaikan. Artinya kamu peduli dan perhatian
kepada orang yang pantas untuk diberikan perhatian. Di masa itu juga ada namanya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan juga ada, tapi tidak dekat. Kenapa? Mereka orang yang memang tidak baik. Abu Jahal diapekne ora iso. Nah, Rasulullah itu sebenarnya pamannya itu ada banyak, ada 6 atau ada berapa, tapi yang hidup itu 4 setelah Rasulullah menjadi Nabi. Yang 2 itu bersyahadat dan muslim, yang 2 tidak. Yang 2 itu yaitu Hamzah dan Abbas, itu bersyahadat dan muslim. Yang 2 lagi itu Abu Jahal dan Abu Lahab dan Abu Thalib. Meskipun Abu Thalib ini khilaf. Abu Thalib memang tidak sempat bersyahadat pada saat Rasulullah masih hidup. Makanya Rasulullah sangat bersedih sekali saat Abu Thalib meninggal. Kenapa? Karena beliau meskipun belum muslim, beliau itu yang melindungi perjuangan Rasulullah. Tapi ada beberapa khilaf ulama bahwa Rasulullah itu menjilati seluruh tubuhnya Abu Thalib supaya kemudian dia tidak terkena api neraka, karena barang siapa yang bersentuhan dengan yang basahnya Rasulullah itu tidak terkena api neraka. Makanya waktu itu Ukasah berpelukan sama Rasulullah, kena keringatnya itu kan hadapan Ukasah, dia tidak terkena api neraka. Tapi itu ada yang tidak, yang kelewatan itu apa? Kukunya, maka kuku harus dipotongi. Maka itu khilaf ya, itu kisah-kisah itu kita nggak pernah tahu kebenarannya. Di kisah 38 Rasulullah itu punya harta banyak, itu orang kemelindi sombong kita itu, terus kemudian nggo mobil sing gede, terus membangun rumahnya besar. Enggak, justru Rasulullah sering menyendiri, sering ujlah. Di mana ujlahnya? Ujlah itu menyendiri, kadang ke Muzdalifah, kadang ke Gua Hira, kadang ke Jabal Nur. Dia sering menyendiri. Iki piye donya bakal. Nah, ini yang dilakukan, berpikir tentang kedepannya. Lalu melakukan apa? Jika hari ini Anda punya apapun, berpikir engkau bakal piye. Semua dia punya, Rasulullah semua punya. Usaha di mana-mana, kaya raya anak juga ia punya. Tapi dia malah lebih sering ujlah merenung, memikirkan gimana nanti masyarakat kedepannya. Hingga kemudian di Gua Hira itulah kemudian saat Rasulullah merenung itu didatangi malaikat Jibril, yang kemudian itu menjadi awal pertama turunnya wahyu.